para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Sekarang halaman 467, betul nggih? Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumul hasrah atau yaum al-hasrah sama dengan yang di atas, dan Allah taala berfirman di surah Maryam ayat 39 yang artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan. yakni ketika al-maut, kematian, telah disembelih, sebagaimana akan diterangkan nanti. Adapun ayat selanjutnya yang artinya dan mereka dalam kelalaian, surah Maryam ayat 39. Maksudnya sekarang mereka lalai dan tidak mempedulikan hari itu. Adapun al-hasrah, penyesalan, mempunyai makna mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, yang asalnya tersembunyi. Jadi nanti di hari kiamat itu orang-orang yang lalai di dunia ini tentang kehidupan hari akhirat itu akan menyesal. Karena mereka dulu di dunia mengabaikan kejadian-kejadian yang harusnya diimani itu pasti akan terjadi, seperti adanya surga, seperti adanya siksa neraka, seperti adanya nikmat kubur, seperti adanya siksa kubur. Memang sekarang nggak kelihatan semua itu. Semua itu nggak kelihatan sekarang, tapi nanti semuanya akan diperlihatkan. Bahkan nggak usah nunggu di akhirat, di saat nyawa di kerongkongan saja antara dunia dan akhirat itu, saat itu ditampakkan kepada orang yang akan mati itu pahalanya. Sehingga kalau dia ahli surga ditampakkan surga kepadanya, ilo tempat tinggalmu di sini. Yang neraka ditunjukkan tempat tinggalnya, yaitu neraka. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Itu yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surah Al-Waqiah ayat 83 itu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jadi kalau nyawa sudah sampai di hulqum sini, saat itu orang yang mati melihat tempat tinggalnya. Surgakah atau nerakakah? Semoga untuk kita surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahu akbar. Nah, disitulah di situ orang menyesal deh itu, mulai menyesal itu. Makanya kan bentuk penyesalannya Allah sebutkan antara lain dalam Al-Qur'an di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu, tentang orang munafik ketika nyawa sampai kerongkongan, dia bilang apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, andaikan kematian saya ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Nah, itu penyesalan itu. Nyesel pengen sedekah. Sebenarnya ibadah itu banyak sebenarnya, tapi yang disebut itu sedekah. Tahu kenapa? Karena ibadah yang paling mudah saat mau mati itu ya sedekah itu.
Kalau mau sholat kan mesti wudhu dulu, nunggu masuk waktu dulu. Apalagi mau umroh, mesti ngurus visa dulu kan. Puasa nunggu waktu dari sebelum terbit fajar sampai tenggelamnya matahari kan. Sementara sedekah kan sambil kejet-kejet itu bisa transfer ke musola sana ya gitu, bisa itu. Kan gitu kalau sedekah itu. Tinggal ngomong aja. Atau kata para ulama, ini penjelasan banyak. Salah satu ini sering saya sampaikan 2 penjelasan ini. Yang kedua, setiap orang itu ketika mati itu berharap mati dalam keadaan beribadah kepada Allah. Semua kita. Masalahnya adalah tidak semua orang itu berkesempatan meninggal dalam keadaan sedang sholat. Tidak semua orang berkesempatan meninggal sedang membaca Al-Quran. Tidak semua orang berkesempatan ketika meninggal dia sedang saum misalnya, sedang ihram. Gak semuanya berkesempatan begitu. Padahal setiap kita ingin meninggal dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah yang Allah ridhoi itu. Maka salah satu yang paling, bukan yang paling ya, yang paling, saking palingnya itu, yang paling diharapkan ketika dia mati itu masjid yang pernah dia bantu lagi dipakai orang untuk sholat, sehingga dia walaupun mati di atas ranjangnya dia sedang mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sholat di masjid yang pernah dia bantu itu. Saya sering sampaikan ayatnya, An-Nisa ayat 85 nggih. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan atau orang yang ditolong tersebut. Aukamakal. Mungkin dia mati di atas ranjangnya, tapi mukena atau sarung yang pernah dia berikan ke orang lain itu lagi dipakai sholat. Maka dia dapat pahala yang sama dengan mereka yang menggunakan mukena atau musola sarung yang dikasih ke orang itu. Mungkin dia mati di atas ranjangnya, tapi mushaf Al-Quran yang lagi dibaca oleh para santri itu menjadikan orang yang mati di atas ranjangnya itu mendapat pahala yang sama dengan para santri yang sedang membaca dengan mushaf yang pernah dia bantu misalnya. Atau lagi muraja hafalannya yang Qur'annya dulu kita yang ngasih misalnya. Itu kita dapat pahala yang sama itu. Walaupun dia mati di atas ranjangnya, walaupun kita mati di atas ranjang kita misalnya gitu. Maka itu namanya husnul khatimah. Karena mati sedang mendapatkan nilai yang sama dengan orang yang dia bantu dalam kebaikan. Tidak usah ngomong mati, kita duduk ini aja, pahala kita beda-beda ini. Iya, pahala kita beda-beda. Bu Ita lagi dapat pahala baca Al-Quran sekarang. Karena mushaf yang pernah beliau wakafkan lagi dibaca orang. Ibu lagi dapat pahala baca Al-Quran misalnya. Bu Wiwi, betul Bu Wiwi nggih Bu nggih. Lagi dapat pahala napa? Sedekah misalnya. Oh, ternyata dulu ada orang yang pernah beliau bantu modal usahanya, sekarang lagi sedekah dia misalnya gitu. Bu Popi lagi dapat pahala silaturahim misalnya gitu. Oh, karena ternyata kemarin Bu Popi pernah bantu orang apa, sekarang dia sudah sehat atau apa terus lagi silaturahim misalnya atau misalnya. Artinya semua kita dapat pahala yang berbeda-beda walaupun amalia kita saat ini sedang sama. Tapi pahala kita bisa beda-beda. Yang mengalir, yang sedang mengalir ke kita itu loh. Itu beda-beda. Yang mengalir ke kita semua bisa dimengerti ya. Nah, makanya sampai sini kita penting investasi ukhrawi yang terutama yang berbasis pahala terus mengalir itu penting. Harapannya yaitu pas mati itu walaupun kita mati di atas ranjang kita mungkin, tapi ada pahala yang sama yang kita dapatkan karena kita pernah bantu orang yang pernah kita bantu itu. Tadi An-Nisa ayat berapa tadi Bu? 85. Nah, di Al-Munafiqun ayat 10 itu dia mati di atas ranjangnya. Kok tidak ada satupun kebaikan yang terjadi untuk dia gitu loh. Berarti orang ini apa Bu? Orang ini berarti semasa hidupnya tidak pernah membantu kebaikan yang sifatnya pahalanya terus mengalir itu terutama.
alias orang ini berarti polid, pakai dal berarti. Bu, kalau kita pernah nyumbang masjid, pernah nyumbang musala, yo mosok nggak ada yang nyangkut, Bu. Nggih. Kalau kita pernah nyumbang anak-anak santri atau pesantren atau madrasah, yo mosok nggak ada yang nyangkut, masa nggak ada. Kalau kita pernah bantu orang modal usaha, beasiswa sekolah, perbaikan jalan, pengadaan sumur bersih, apalagi pernah menebar wakaf Al-Quran, misal, yo mosok nggak ada yang nyangkut. Rasanya kok nggak mungkin gitu loh. Lah ini pas mati di atas ranjangnya, kok nggak ada satupun kebaikan untuk dia terjadi. Berarti apa? Orang ini kemungkinan apa? Paulida, pakai dal itu berarti. Kemungkinannya. Makanya nyeselnya apa dia? Andaikan kematianku ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Makanya saya ulang, mumpung kita masih hidup nih, monggo banyak-banyak investasi ukhrawi. Ini enggak cuma jenengan tapi juga saya. Silakan ada masjid, mushola, majelis taklim, bisa beasiswa sekolah, bisa modal usaha, perbaikan jalan, pengadaan sumur bersih. Nopol atas jenengan. Itu seperti itu. Ustadz saya sudah tua, Ustadz uangnya enggak banyak, Ustadz misalnya. Gampang, kalau enggak banyak uang, kasih tahu yang banyak uangnya. Nih, kan kita punya anak, kita punya cucu mungkin yang udah mulai kerja, mulai punya gaji yang bagus, kita ingetin, kita colek. Atau kita punya saudara, Mbak, loh, no pondok butuh bantuan tuh, bantu itu. So, itu kita yang ngasih tahu, hadis Sahih Muslim, dapat pahala yang sama dengan yang diberi tahu. Ngaten nggih. Islam itu enak ya. Allah, itu contoh penyesalan saat nyawa di sini. Karena begitu dia tahu ternyata tempatnya neraka, itu dia negosiasi, nyesel dia. Yang kedua, setelah lepas dari badan, roh itu nyesel, itu lebih nyesel lagi. Kalau tadi kan pas nyawa di sini nyeselnya pengen sedekah ya. Kalau sudah mati nyeselnya pengen balik ke dunia, ingin melakukan apa yang dulu dia mampu tapi dia tidak mampu. Itu yang sering saya sampaikan ayatnya di surah Al-Mu'minun itu ya. Surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100 itu. Apa kata orang yang sudah mati, ini sudah mati orangnya. Apa kata orang itu? Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100 itu. Kata orang yang akan mati itu, kata orang yang sudah mati itu, katanya kan mau mati, ini sudah mati ini. Apa katanya? Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Loh Ustadz, katanya mati, kok ngomong? Ya berarti dia enggak mati. Tapi kata ayatnya mati Ustadz, iya mati, raganya. Kok ngomong? Ruhnya. Berarti ruhnya masih hidup. Buktinya ngomong. Yang ngasih tahu Al-Quran. Allah yang ngasih tahu kan. Apa kata ruhnya itu? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Jadi orang yang mati itu ngomongnya gitu, Bu. Pengen balik ke dunia lagi. Untuk apa balik ke dunia? Kata yang mati itu dalam ayat itu, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Kalau pas nyawa di sini tadi di Al-Munafiqun ayat 10, nyeselnya apa? Pengen sedekah dan pengen jadi hamba Allah yang soleh. Begitu sudah mati nyeselnya apa? Pengen balik ke dunia, ingin melakukan kebaikan yang dulu dia mampu tapi dia tidak mau. Kalau tidak mampu nggak menyesal, Bu. Nggak mampu haji, nggak menyesal. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i, masuk musim haji, niat haji. Niat haji. Ini kan bulan Syawal, Dzulqa'dah. Dari Syawal kemarin, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu masuk bulan haji. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kita yang belum haji, yang belum haji ya, itu niat haji. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Anda kan meninggal kok belum haji, sudah dapat pahala haji sekali. Cuma ingat, niat itu al-qasdu, kesengajaan kuat. Jadi harus disertai dengan in action, harus ada tindakan konkret dalam bentuk menabung. Itu orang yang berangkat haji 20 tahun, 15 tahun itu nabungnya sehari 2.000, 5.000 rupiah. Kalau mau cepat
2.000 US dollar atau 5.000 US dollar itu cepat insyaallah. Insyaallah. Nah, tapi terlepas dari itu, kalau untuk yang tidak mampu, kita tidak akan menyesal nanti di akhirat. Tidak mampu kok. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi di ayat tadi itu, di Al-Mu'minun ayat 99-100 itu, penyesalan itu adalah untuk yang kita mampu tapi tidak mau. Iso ngono balik maneh aku. Ingin beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, tidak boleh kata Allah. Kalau boleh pulang semua itu, Bu. Iya, itu kalau boleh apa? Pulang semua. Kata Allah, kalla, tidak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan seperti itu, kalimat seperti itu pasti diucapkannya. Tapi diucapkan setelah kematian itu penyesalan yang percuma tak berguna. Iya, kalau anak muda kan percuma tak berguna. Allah, terus apa kata Allah dalam itu? Kalla, tidak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim, dan di hadapan mereka, wara bi makna amam, dan di hadapan mereka ada barzah, dinding yang kokoh hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah. Paham nggih? Nah, makanya saya sering sampaikan di banyak tempat, termasuk untuk saya sendiri nggih. Kalau mau menyesal itu sekarang, mumpung masih hidup. Jadi kalau mau menyesal kapan? Sekarang, mumpung masih hidup. Karena kalau sudah mati, menyesal itu betul-betul penyesalan. Kalau masih hidup, menyesal setua apapun namanya sadar. Nah, jadi kalau setua apapun, kalau masih hidup menyesal namanya apa, Bu? Sadar namanya. Ini saya pernah cerita di sini, ada bapak-bapak cerita. Dulu Ustadz, kalau orang ngomong saya orang tua yang sukses, saya bangga Ustadz. Anak saya 5 dokter semua, dokter spesialis mana kalau nggak salah itu. 5 anaknya itu dokter spesialis semua. Kalau saya nyebut saya orang tua sukses, saya dulu bangga Ustadz. Sekarang saya kalau ada orang nyebut saya orang tua sukses, saya nangis Ustadz, saya malu. Kenapa Pak? Anak saya 5-5-nya nggak ada yang sholat Ustadz. Saya main ke rumahnya, mantu saya bilang, Pak, kalau mau sholat itu ada supir nanti nganter ke masjid, tapi dia nggak sholat. Kalau mau puasa, dia nggak puasa Ustaz, anak saya 5-5-nya. Itu Ustaz, kalau saya ke rumah mantu saya bilang, Pak, nanti kalau mau sahur disiapin semuanya, mau buka siapa, tapi mereka nggak puasa. Mereka nggak bisa baca Al-Quran Ustaz. Kok bisa Pak? Apa jawaban beliau? Saya baru tobat umur 70 tahun Ustaz. Saya baru tobat umur berapa? 70 tahun. Belum terlambat Pak. Loh, kok melotot gitu? Kok belum terlambat katanya? Iya, karena Bapak masih hidup, saya bilang itu. Kalau menyesal sewaktu masih hidup, setua apapun namanya apa? Sadar. Ya, sekarang diperbaiki sebisa-bisanya. Didoakan, ya diajar. Susah Ustaz, ngajak anak yang sudah sukses itu susah. Kalau belum sukses kan beda. Mau berharap pada cucu, tidak enak sama mantu Ustaz. Serba salah dia. Yes, doakan aja. Paling enggak ya ngajak orang ngaji kan enggak harus gitu kan. Ya apa di rumah anak nyetel YouTube tahu apa. Kan banyak sekarang media-media bisa didengarkan kan. YouTube, Yuktun, Yuknah, Yukjah macam-macam. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, itu penyesalan itu baru di alam barzah. Nanti belum penyesalan saat di mahsyar, di yaumul ba'ats, di mahsyar, di hisab, di mizan, terakhir di neraka. Bahkan saya ceritakan kemarin, di surga pun ada penyesalan. Cuman kalau untuk di surga itu penyesalannya bukan nyesel karena menderita, bukan. Sudah bahagia karena ingin lebih bahagia. Ngerti yang ngono rek kalau bahasa Jawanya kira-kira gitu. Andai kan di sana ada bahasa Jawa itu gitulah bahasanya. Ngerti yang ngono, lebih semangat lagi saya dalam beribadah kepada Allah. Ya semoga kita termasuk yang Allah bahagiakan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahu akbar. Lanjut. Itu tadi penyesalan ya, penyesalan.
Yang tadinya Allah sembunyikan, begitu Allah tampakkan, baik itu berupa pahala maupun siksa, itu semuanya menyesal. Yang ditampakkan pahala, ngomongnya apa? Wah, ngerti yang ngono, aku dulu lebih giat lagi beribadah kepada Allah. Yang ditampakkan siksa, tentu menyesal, tahu gitu saya dulu taubat. Yang paling disesali oleh orang apa? Ketika dia masuk neraka, dia ngomong sama malaikat. Dulu saya berbuat dosa ini banyak temannya loh malaikat. Kok saya sendiri yang masuk neraka? Apa jawaban malaikat? Teman-temanmu sudah tobat saat kamu sudah mati. Repot wis. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita termasuk min ashabil jannah. Amin. Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Lanjut. Berikutnya yaumut tabdil, yaitu hari penggantian. Allah Ta'ala berfirman di surah Ibrahim ayat 48 yang artinya yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Ibrahim ayat 48. Ini sudah kita bicarakan panjang lebar sebelumnya ya, di atas sebelumnya. Jadi bumi itu nanti Allah ganti dengan bumi yang baru. Ini di surah Ibrahim ayat 48. Di hadis diterangkan bagaimana bentuk bumi, Bu. Bentuk bumi nanti itu seperti perak. Terus kemudian tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran dalam. Jurang tidak ada, gunung tidak ada, datar semuanya. Sementara matahari 1 mil di atas kepala manusia. Panas, bukan cuma panas, panas. Cuma tinggal baranya itu. Karena matahari sudah padam sejak sebelum kiamat. Nah, jadi tinggal baranya. Panas, saya ulang, panas. Maka bersyukurlah kepada Allah siapapun yang nanti di mahsyar dia dapat fasilitas. Karena yang nggak dapat fasilitas dia akan tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar maksiatnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Saya ulang, bersyukurlah bagi yang siapapun nanti di mahsyar dapat fasilitas. Antara lain yang pernah kita bahas ya, ada zillun yauma la zilla illa zillu. Naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang untuk 7 orang itu, yang ibu udah lupa semua ya, masih ingat. Kemudian yang kedua, haud, telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang untuk orang-orang yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar-mimbar dari cahaya. Nah, itu diantaranya yang sudah kita bahas. Jadi ya semoga kita termasuk yang dapat fasilitas itu ya, amin, Allahumma amin. Karena kalau udah dapat fasilitas, boleh dikatakan pasti urusan surganya beres lah. Tapi kalau yang nggak dapat fasilitas ini, yang wallahu alam bisawab. Semoga kita masuk yang dapat fasilitas kebaikan itu ya, amin, Allahumma amin insyaallah. Kemudian yang kedua, yaumut talaqi, yaitu hari pertemuan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya di surah Mukmin, Al-Ghafir atau Al-Mu'min sama aja, ayat 15. Surah ke-40 ayat 15, Al-Mu'min sama Al-Ghafir sama saja. Yang artinya supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan. Pertemuan yang dimaksud ialah pertemuan antara dua hal maknawi dengan terjadinya salah satu penyebab ilmu. Pertemuan yang dimaksud ialah pertemuan antara dua hal maknawi dengan terjadinya salah satu penyebab ilmu, atau pertemuan antara dua hal fisik. Dan pertemuan ini ada 4 macam. Yang pertama, pertemuan orang mati dengan mereka yang lebih dulu mati, di mana mereka yang lebih dulu mati bertanya kepada orang yang baru saja meninggal tentang keadaan penduduk dunia, seperti yang telah diterangkan dulu hadisnya. Riwayat Ibnu Mubarak, hadisnya hasan. Bahkan kalau kata Syekh Albani, hadisnya sahih. Yang kedua, bertemu dengan amal masing-masing. Ini juga telah diterangkan. Yang ketiga, pertemuan penduduk langit dengan penduduk bumi di mahsyar juga telah diterangkan. Yang keempat, pertemuan makhluk dengan Khaliknya, Tuhan yang Maha Pencipta. Pertemuan ini terjadi di berbagai arena hari kiamat dan di surga seperti yang akan diterangkan nanti. Yang pertama, pertemuan di barzakh
antara orang yang mati belakangan dengan yang mati terlebih dahulu. Kalau satu kapling min ahli rahmah ketemu, ada orang meninggal lebih dulu, terus ada orang menyusul sekian tahun kemudian, kalau min ahli rahmah, yang dirahmati sama-sama satu kapling dirahmati ketemu itu. Dalam hadis itu, ketika orang ini datang, saudara-saudaranya berkumpul buru-buru mau segera bertanya. Kata yang lain, biarkan dia istirahat dulu. Dia baru kelelahan, biarkan dia istirahat karena kelelahan dari perjalanan yang cukup jauh, yaitu dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Terus selesai istirahat, semuanya berkumpul dan saling menanyakan kabar. Menarik di situ adalah apa coba? Kata yang baru meninggal itu bertanya, loh mana? Di hadisnya nggak ada loh, itu modifikasi ya. Ini hanya untuk mengenakkan dalam bicara. Kemana si fulan? Kok nggak kelihatan? Padahal dia meninggal lebih dulu dari saya. Kata orang itu. Kata yang lain, kita nggak ngelihat ya. Ada satu yang teriak, saya kemarin ngelihat dia menuju ke jalur neraka hawiyah. Naudzubillah min syarri. Jadi kalaupun keluarga, kalau frekuensinya beda, nggak ketemu. Yang satu ahli rahmah, satu ahli adab, nggak ketemu. Itu di barzah. Jadi di barzah itu ada reunian. Bahkan diterangkan nanti kakek neneknya yang dulu-dulu pun dipertemukan semua. Bu Linda nanti ketemu sama kakek nenek. Jadi itu dikenalkan. Kalau min ahli rahmah, semoga kita semua, orang tua kita, kakek nenek kita semuanya min ahli rahmah. Amin. Allahumma amin. Terus kemudian yang kedua, dipertemukan dengan amalnya masing-masing. Dikubur, amal itu dibentuk oleh Allah dalam bentuk apa? Malaikat yang namanya malaikat ruman. Ya, kita bahas hadisnya ya. Kalau amalnya soleh, malaikatnya bentuknya wangi, bersih, enak dilihat, menyenangkan, menemani dia, bahkan mengadvokasi dia supaya selamat dari mungkar nakir. Apalagi kalau rajin baca surah Al-Mulk. Nah, itu insyaallah lah itu. Nanti di mahsyar amal menemui dia dalam bentuk fasilitas-fasilitas itu. Saya pernah terangkan di sini ya, hadisnya riwayat. Kalau hadisnya Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, dikatakan nanti orang itu bangkit dari kuburnya dalam keadaan lapar, dahaga, telanjang, nggak pakai bulat. Terus kemudian, soalnya saya pernah ngomong telanjang bulat, ada yang protes. Oke, pokoknya telanjang nggak pakai bulat. Terus kemudian nggak beralas kaki dan belum dikhitan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini mensyarah hadis itu, menjelaskan hadis itu. Apa? Kalau hadisnya sahih, ini penjelasan Abdullah bin Mas'ud dalam kitab ini. Siapa yang dulu pernah ngasih makan dan minum, maka nanti di akhirat akan diberi makan dan minum. Itu kan amalnya menemui dia dalam bentuk seperti itu nanti. Siapa yang di dunia pernah ngasih pakaian, maka di akhirat dia akan diberi pakaian sehingga dia tidak akan telanjang. Yang tadi sehingga dia tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan. Siapa yang di dunia pernah ngasih sendal, maka di akhirat dia akan diberi sendal sehingga dia nggak akan kepanasan melewati bumi yang kayak perak tadi, itu yang mataharinya cuma 1 mil di atas kepala manusia itu. Siapa yang di dunia pernah ngasih tumpangan kendaraan, kata Abdullah bin Mas'ud, maka dia akan diberi kendaraan sehingga dia tidak akan jalan kaki, sehingga kumpul di mahsyar dia ada kendaraan yang mengantarkannya. Yang kemarin diceritakan ada satu kendaraan itu dinaiki berdua, bertiga, berlima, ada yang dinaiki sendiri, itu tergantung dari seberapa banyak dia beramal untuk itu. Itu kan amal yang dia temui itu. Jadi yang menemui kita itu amal-amal kita. Nah kalau nggak punya stok itu yang nggak bisa. Makanya ketika dikatakan, ayo yang ahli puasa masuk melalui pintu royan surga, itu yang nggak ahli puasa yang nggak dengar. Siapa yang ahli duha melalui babu duha, yang ahli salat duha, yang nggak salat duha yang nggak dengar. Wong itu amalnya sendiri. Itu dipertemukan nanti. Sampai nanti puncaknya ya di surga itu. Di surga itu nanti itu puncaknya. Ya nikmat terpuncak, nikmat tertingginya surga adalah perjumpaan dengan Allah. Semakin bagus amalnya, semakin tinggi surganya, semakin sering perjumpaannya dengan Allah. Nah, semoga kita dan orang tua kita Allah letakkan di surga yang
ada Rasulullahnya sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Terus kemudian yang ketiga, pertemuan penduduk langit dengan penduduk bumi. Sudah tadi ya. Oh ya, yang ketiga, itu amal ya. Ini ketiga, pertemuan penduduk langit dengan penduduk bumi di mahsyar juga telah diterangkan. Kalau di surah An-Naba itu kan malaikat berbaris itu ya nanti ya. Jadi panitia kiamat. Semua kumpul gimana ayatnya Bu? La yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba itu. Sebelumnya gimana ayatnya saya lupa itu. Sebelum akhir. Lupa ya. Saya juga lupa, kalau dipotong lupa juga. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Nanti itu penduduk langit dan bumi dipertemukan termasuk para malaikat. Konteksnya apa kalau kita? Ibu pernah saya sampaikan sini ya, saksi hidup kita diantaranya siapa Bu? Pertama Allah sendiri ya. Yang kedua siapa? Raqib Atid. Iya. Raqib Atid kan penduduk langit yang bawa catatan. Itu saksi kita nanti itu. Waduh, gimana Ustadz? Alamat habis kita ini kalau dicembreng catatan kita semuanya ini. Maka ini yang sering saya sampaikan Bu ya. Memang betul. Kalau detil catatan itu dibahas oleh Allah, udah alamat celaka. Kalau bahasa hadisnya, man husiba uqiba. Siapa yang didesak dalam hisabnya alamat celaka sudah. Maka satu hal yang patut untuk kita mohon kepada Allah adalah agar kasus kita ditutup oleh Allah. Di SP3-kan, di peti S-kan, di deponering. Itu harapan kita. Itu namanya dihisab dengan hisab yang mudah. Atau bahkan semoga bebas hisab kita ini. Amin Allahumma amin. Paling enggak kalau hisab bebas hisab kan ada kuotanya lah ya. Kalau hisab yang mudah kan Nabi tidak nyebut kuotanya. Ada harapan kita di situ. Dan insya Allah masih selamat. Ada 5 amalan gitu. Masih ingat ya 5 amalan dia. Yang insya Allah kalau kita amalkan insya Allah kita semoga termasuk yang bebas hisab, amin insya Allah. Kalaupun tidak bebas hisab, semoga dihisab dengan hisab yang mudah. Itu harapan para sahabat juga. Karena kasus banyak ditutup oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Perbanyak taubat. Yang kedua, yang ketiga banyak-banyak memaafkan sesama. Yang ketiga banyak-banyak membantu atau mempermudah sesama. Yang kelima, tutup aib saudara kita. Nah, 5 ini insya Allah. Kalau kita amalkan betul-betul 5 ini, insya Allah kita dimudahkan dalam hisab, insya Allah. Saya sering sebutkan ya, yang pertama itu minta kepada Allah hisab yang mudah. Hadisnya dari At-Tirmidzi, hadisnya Hasan Gharib atau Imam At-Tirmidzi, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti ini, rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Tadi saya cerita tentang hisab yang didesak itu, takut apa takut? Nah, terus disusul dengan harapan enggak? Apa harapan kita? Ya Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Insya Allah harapan diwujudkan, ketakutan dihilangkan oleh Allah. Itu pentingnya kita punya harapan, satu. Yang kedua, perbanyak taubat. Kalau taubat, Allah bilang apa di dalam hadis qudsi? Saya baca dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu, yang lalu darimu aku tidak peduli. Kalau di Al-Furqan, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Itu yang ayat 70 itu. Al-Furqan ayat 70. Maka mereka itulah akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Bahwa yang memaafkan dan berlapang dada, tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu. Yang ketiga, permudah urusan sesama, hadisnya Sahih Muslim. Kalau kita permudah urusan sesama, akan dipermudah urusan kita oleh Allah dunia akhirat atau kamakal. Yang kelima, tutup aib saudara kita. Kalau kita nutup aib saudara kita, Allah tutup aib kita dunia akhirat. Aib itu dosa ya. Kalau kita itu aib itu dosa.
Ya, itu diantaranya ya, diantaranya. Allahu Akbar. Bon, lanjut. Yang keempat, pertemuan makhluk dengan Al-Khaliq, dengan Khaliqnya itu Allah Subhanahu wa taala. Puncak pertemuannya di surga sebagai nikmat terbesar. Walaupun sebelum itu Allah sudah berkenan menemui hamba-hambanya. Bagi yang di dunia biasa bersujud, maka dia akan bisa bersujud saat memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika yang bersangkutan itu tidak pernah tulus dalam bersujud seperti orang-orang munafik, maka mereka terjengkang tidak bisa bersujud. Jadi nikmat memandang Allah nanti itu bukan begini. Oh, gitu enggak. Kalau di hadis-hadis yang ada, justru nikmatnya memandang Allah itu dengan sujud. Loh gimana? Enggak usah gimana-gimana, nanti dialami saja. Karena kan memandang Allah itu enggak sama dengan memandang makhluk kan? Iya. Jadi justru itu menikmati memandang Allah itu nanti dengan sujud nanti itu. Dan itu orang berlama-lama dalam sujud itu. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Semoga kita termasuk yang diberi kenikmatan oleh Allah memandang maha indah zat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Allahu Akbar. Pun lanjut. Terus kemudian yaumul azifah, yaitu hari yang dekat. Jika orang Arab berkata azifakada, itu artinya dia telah dekat dengan begini. Kiamat memang benar-benar telah dekat sekali. Kalau bahasa Al-Qur'annya iqtarabatis sa'ah di surah Al-Qamar itu. Karena tiap-tiap yang akan datang adalah dekat meskipun jauh jaraknya. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 63 yang artinya, dan tahukah kamu hai Nabi bahwa boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Tapi kenapakah orang masih juga menganggap hari kiamat itu tidak mungkin terjadi, padahal waktunya tinggal sesaat lagi. Kalau kata para ulama, apapun yang akan datang walaupun masih lama sebenarnya itu tetap dekat. Kalau nggak percaya, kita ngomong diri kita sendiri aja. Perasaan masih belum lama ya kita pakai seragam putih abu-abu gitu ya. Oh suwe. Hati bu anak kerosot. Sekarang anak yang menggunakan pakaian itu atau cucu bahkan mungkin. Perasaan belum lama kita ini menikah. Tahu-tahu sudah anak yang mau menikah atau sudah menikah misalnya. Perasaan nggak terasa. Iya. Yang paling terasa itu kalau jadi kontraktor, masih ngontrak maksudnya. Yang pengalaman pernah ngontrak, ya. Perasaan belum lama, bayar, udah harus bayar kontrakan lagi, misalnya. Apalagi yang punya cicilan, yes. Tanggal-tanggal tertentu tegang sekali, perasaan. Baru kemarin nyicil, sekarang harus nyicil lagi misalnya. Nah, jadi cepat sekali berlalu semua itu. Nah, kiamat itu sebetapapun mungkin pakai hitung-hitungan kalkulator manusia masih lama, tapi tetap saja itu namanya dekat. Nah, kapan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau lihat dari banyaknya orang yang masih ngaji, banyaknya umat Islam yang masih rukun walaupun banyak yang berkelahi juga. Ya insya Allah sih masih lama, insya Allah. Apalagi nama Allah masih terus disebut Allah itu insya Allah masih lama. Karena kiamat itu nanti akan sangat dekat sekali ketika tanda-tanda besarnya yang mulai muncul. Seperti kemunculan Imam Mahdi misalnya, turunnya Nabi Isa alaihissalam, yang didahului dengan munculnya Dajjal kan itu seperti itu. Macam-macam. Allah belum Ya'juj wa Ma'juj dan seterusnya. Yaumul azifah. Berikutnya Yaumul ma'ab, yaitu hari kembali. Yakni kembali kepada Allah Ta'ala. Dan sebenarnya memang tidak ada sesuatu pun yang hilang sama sekali dari Allah Ta'ala. Semuanya akan kembali kepadanya. Dan pada hakikatnya
Dia menciptakan pada hambanya perbuatan-perbuatannya yang dia kehendaki. Karena Allah menciptakan ilmu padanya dan menciptakan ikhtiar dan memilih mana yang lebih dia sukai. Tapi kemudian manusia mengira bahwa ikhtiar itu suatu yang hakiki dari dirinya, atau dia mengaku mempunyai pekerjaan, lalu manakala Allah Ta'ala mematikannya dan mencabut darinya apa yang telah dia berikan kepadanya, barulah dia tunduk dan hendak kembali bertobat kepada Allah. Tapi sudah terlanjur waktunya, sudah terlambat ya. Waktu dia baru bertobat pada saat tobat tidak bermanfaat lagi baginya, karena dia baru bertobat pada saat tobat tidak bermanfaat lagi baginya. Dan bagaimanapun manusia itu senantiasa dalam keadaan berpaling dari Allah Ta'ala lalu kembali kepadanya. Jadi semua kita kan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan pentingnya gini ya, semua yang Allah berikan kepada kita itu titipan amanah yang harus dikelola menurut maunya Allah sebenarnya. Kita diberi apa? Diberi badan, diberi harta, diberi ilmu, diberi apa? Kekuasaan sebagian mungkin ya. Diberi apa? Diberi kesempatan, diberi waktu, diberi kesehatan. Itu digunakan menurut maunya kita atau menurut maunya Allah harusnya itu? Harusnya digunakan menurut maunya Allah. Apa yang Allah mau dari harta kita? Sedekah, infak fisabilillah, membantu perjuangan Allah dan memang enggak boleh Ustaz buat senang-senang beli tas branded gitu misalnya. Loh, enggak apa-apa. Tapi saya sering sampaikan, selama itu halal, dipakai senang-senang enggak apa-apa. Harta yang kita punya itu enggak apa-apa, asalkan halal ya. Tapi jangan lupa fisabilillahnya, gitu loh maksudnya itu. Jangan sampai untuk tas branded ada, untuk anak yatim enggak ada misalnya. Untuk beli iPhone yang mahal ada, tapi untuk orang tua enggak ada misalnya. Jangan sampai itu maksudnya. Jadi monggo enggak apa-apa, kalau memang kita mau nyenengin diri selama halal, silakan, agama tidak melarang. Silakan saja. Tapi selama tidak melarang kita dari berbuat kebaikan yang di jalan Allah tadi itu. Nggih, itu satu. Terus kemudian kita diberi umur, kita diberi waktu, diberi kesempatan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Me time boleh tidak apa-apa, tapi yang halal. Berdua dengan menyediakan waktu berdua dengan suami yang tiap hari berdua terus sih memang. Itu misalnya tidak apa-apa, tapi ya harus ada dong waktu yang waktu berdua itu ya waktu yang Allah ridhoi. Ya waktu bersama keluarga yang Allah ridhoi. Gitu loh. Dan ada waktu-waktu di mana kita berdua hanya dengan Allah dalam salat-salat kita, dalam munajat kita itu. Dalam zikir-zikir kita. Nah, itu kalau kita gunakan sesuai dengan maunya Allah, nanti kita mulanginnya, LPJ-nya, laporan pertanggungjawabannya itu bagus gitu loh. Karena sesuai dengan maunya Allah gitu. Nah, kalau kita gunakan tidak sesuai dengan maunya Allah, itu ibarat kita dikasih pinjaman, Bu, pinjam baju apa? Misalnya kalau saya pinjam jas misalnya gitu ya. Untuk acara kawinan misalnya, atau Ibu pinjam baju apa untuk acara pernikahan. Begitu dipinjemin, bajunya bukan yang dipakai, tapi buat ngelap mobil, buat keset misalnya. Berarti kan telah menggunakan baju yang dipinjam tidak sesuai dengan yang seharusnya kan. Akhirnya mulanginnya gimana itu? Iya kan, ya dicuci mending kalau bisa cuci. Kalau kena olinya mobil itu kan kotor, jelek kan. Begitu sampai sama yang punya, kata yang punya, dekil banget mulanginnya. Marah nggak kira-kira yang punya barang itu? Marah. Akhirnya alih-alih disimpan di lemari, dibuang, dibakar udah. Nah, jangan sampai nanti kita pulang itu mengembalikan semua itu dalam keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Aduh, Ustadz gimana? Kita kan dulu namanya manusia nggih. Yang lalu biarlah berlalu, tobat dari sekarang. Minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Ya namanya orang pasti ada kekurangannya. Enggak ada manusia yang sempurna itu, udah ada. Pasti ada kekurangannya. Maka perbanyak minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Tidak usah khawatir. Allah itu tidak hanya Maha Pemaaf, tapi hobinya memaafkan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf. Engkau senang memaafkan, maka maafkanlah hamba. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin insyaallah.
Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Oke, monggo Bu Ita. Saya akan menanyakan mengenai yang awal tadi, mengenai penyesalan apabila orang akan meninggal dunia. Oke. Yang itu ada sedekah pertolongan. Betul. Apabila orang yang bersangkutan itu kondisi sakit, apakah bisa diwakili pertolongan itu oleh anak dan Bagus. Sampun? Bukan hanya bisa, sangat bisa, bahkan tidak hanya ketika bersangkutan sedang mengalami proses kematian, bahkan pada saat sudah meninggal pun, non sewu seperti suami panjenengan, itu kalau dan semoga beliau punya anak-anak dan istri yang punya kesadaran bisa sedekah atas nama beliau, wah itu sangat membantu itu. Dan itu yang saya bilang tadi, memang orang kalau ketika mati terputus amalnya, kecuali ya tadi ada sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak soleh yang mau mendoakannya. Nah, ini berita gembiranya ya. Untuk seorang muslim walaupun sudah mati, dia tetap bisa mendapatkan pahala sedekah jariyah dari keluarganya yang masih hidup, terutama dari anak-anaknya terutama, atau dari pasangannya yang memang punya harta itu dari suaminya. Kan ibu kan, harta ibu kan juga dari suami dulu kan. Nah itu karena itu hasil usaha suami, sedikit banyak semua kebaikan ibu suami dapat. Itu begitu. Bisa dimengerti ya? Oke. Bagus. Saya jawab kalau kurban. Beliau wasiat dulu. Pernah wasiat, semasa hidupnya pernah wasiat agar dikurbankan. Oke. Saya ngomong fikihnya dulu ya. Kurban itu kalau kita akan memampukan orang untuk berkurban, kalau di fikih kita mesti nanya ke orang yang akan kita mampukan. Misalnya ya, saya mau kurban atas nama anak saya, misalnya gitu. Misalnya anak saya kan belum mampu, saya mampukan gitu maksudnya. Anak saya belum mampu, saya mampukan. Saya ngomong ke anak saya, Mas, tahun ini Abuya mau kurban atas nama kamu. Terus anak saya bilang, enggak mau Buya, saya kurban sendiri aja. Ya udah, berarti saya nggak bisa kurban atas nama dia nggak mau kok. Gitu ya. Kalau dia mau, jadi. Kalau dia mau, jadi. Kalau dia nggak mau, nggak jadi. Nah, emang pernah gitu? Pernah. Anak saya yang laki-laki itu pernah mau saya suatu saat kan dia dagang kambing temennya gitu ceritanya. Ya udah Abuya beli kambingnya. Kan anak sini jualan yang tawarin bapaknya, masa nggak beli kan? Saya belilah kambing itu. Terus ini atas nama siapa Buya kurbannya? Dia atas nama masnya aja. Gak enak lah Buya, masa saya yang beli terus saya yang ngejualin kambing dia terus kurbannya atas nama saya kan. Berarti dia nolak kan? Ya sudah atas nama siapa lah gitu, adiknya atau siapa gitu. Nah, jadi itu apa namanya? Harus mau yang bersangkutan itu. Kalau yang bersangkutan tidak mau, tidak jadi itu. Kalau di fikih itu gitu. Loh, Ustaz kok mencontohkan satu kambing untuk satu orang, satu kambing untuk satu orang itu boleh, satu keluarga cukup, tidak ada masalah. Bisa dipahami maksudnya ya. Itu jadi satu kambing satu orang itu boleh, satu kambing satu keluarga cukup, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Kalau di fikih mazhab Syafi'i itu tetap yang mendapat pahala kurban itu yang diatasnamakan itu keluarganya itu dapat berserikat dalam pahala. Keluarganya berserikat dalam pahala, keluarganya itu. Jadi berserikat dalam pahala. Itu begitu. Nah, sekarang maaf. Kalau ibu mau kurban atas nama suami, bagaimana menverifikasi persetujuan suami yang sudah meninggal? Gitu nggih. Nah, kecuali ada wasiat. Kalau di fikih gitu. Kalau ada wasiat baru bisa. Misalnya ada orang tua berpesan, nanti kalau mama mati tolong dikurbanin ya. Misalnya gitu. Oh, ada wasiat berarti. Itu sebenarnya menjadi wajib karena ada wasiatnya itu. Kalau anaknya mampu. Saya ulang, kalau anaknya mampu. Atau orang tuanya udah berniat. Misalnya suami ibu sebelum meninggal berniat sudah mau kurban, tapi enggak kesampaian gara-gara meninggal. Itu karena sudah berniat, itu dikurbankan bisa. Karena tahu bahwa beliau ini memang pengen kurban dalam hal ini. Nah, terus
Ini saran saya ya. Kalau nggak ada wasiat daripada disedekahkan dalam bentuk yang kemudian dimakan dan habis, mending sedekah yang pahalanya terus mengalir ya. Misalnya masjid, musola, majelis taklim, perbaikan jalan, pengadaan sumur bersih, modal usaha, beasiswa sekolah, macam-macam lah. Nah, mending begitu. Nah, ini sedekah atas nama suami ibu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Monggo yang lain silakan. Monggo Bu Ana Hanes. Bu Ana Rumin nggih. Nggih, monggo Bu Ana. Nggih. Sebenarnya gini ya, kalau kita bicara idealnya ini saya bicara dalam mazhab Syafi'i ya. Idealnya kan per satu kepala itu satu kambing. Terus satu sapi itu untuk 7 orang, bukan 7 keluarga. Itu idealnya. Walaupun dalam mazhab Hambali seingat saya bisa satu kambing itu untuk satu keluarga dan satu sapi bisa untuk 7 keluarga misalnya. Cuman kalau saya membahasakan dengan bahasa fikih yang saya gabung dari sekian banyak pendapat itu, satu kambing satu orang itu ideal. Terus kemudian satu kambing satu keluarga, oke lah kalau memang enggak misalnya mampunya segitu, monggo tidak ada masalah. Dan insya Allah sih memang dapat bagian pahala atau keberkahan dari bersikat dalam pahala kurban itu. Nah pertanyaan Bu Ana menarik. Ini putri beliau, putri nggih, sudah mampu, sudah bisa kurban sendiri. Apakah dia harus? Enggak harus karena hukumnya sunnah. Cuman kalau dibilang kepatutannya, kalau kita merujuk pada hadis mangkana lahu sa'atun, maka sebaiknya sudah mulai kurban sendiri. Nah paling enggak itu sebagai latihan juga nanti kalau suatu saat, dan semoga segera berumah tangga putri ibu, amin insyaallah, dapat suami yang soleh, amin. Nah itu mudah-mudahan punya jadi kesadaran nanti ke depannya, sehingga oh ya saya harus kurban. Dulu mama ngajarin saya harus kurban. Sama dengan zakat malnya kan, kita colek udah kerja, jangan lupa ya dihitung zakat malnya. Diingetin anak-anak itu supaya mereka punya kesadaran untuk oh iya dalam harta saya ada hak yang harus saya keluarkan. Nah, ngoten nggih Bu Ana nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Monggo Bu Linda. Nggih. Nggih. Baik. Kalau kita pikir ya Pak Ustaz, ya mungkin kita artinya akan lebih banyak buat diri kita sendiri untuk membiayai. Bagus. Baik. Saya belum pernah baca riwayat itu. Jadi saya belum bisa menilai apakah hadis itu sahih atau tidak sahih, karena saya juga tidak tahu hadis itu ada apa tidak. Saya tidak tahu satu. Yang kedua, saya mau terangkan dulu gini. Ini saya ngomong fikih hadisnya lah dalam konsep terkait dengan distribusi harta. Sekarang gini Bu, di antara yang wajib kita keluarkan dari harta kita, di antara kewajiban harta apa coba? Zakat ya. Oke, zakat. Zakat itu maksimal yang Allah perintahkan berapa? Paling banyak berapa? Paling banyak? Oh bukan, 25% ada. Itu zakat tambang, zakat lukoto barang temuan, itu pun setelah dipotong muknah, dipotong operasional. Kalau ada masih mencapai nisab dan haulnya, kalau tambang nggak pakai haul ya, langsung seketika. 20% sampai dengan 25% itu paling banyak Bu. Pertanian itu kalau sudah mencapai nisabnya di sekali panen itu 10% sampai paling rendah 5%. Jadi yang paling tinggi memang betul itu lukotoh, temuan atau tambang. Artinya 25% itu yang wajib kita keluarkan karena Allah atas perintah Allah. Berarti yang 75% untuk siapa itu? Ya untuk kita. Berarti Allah maunya untuk kita memang lebih banyak daripada untuk yang Allah perintahkan dengan hukum wajib namanya zakat tadi itu. Satu dulu. Oke, itu yang wajib. Sekarang kita mau infak yang sunnah deh. Dulu ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu.
Saat itu beliau sakit, Nabi menjenguk. Kata sahabat Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, ya Rasulullah, seperti yang Anda lihat, saya sakit begitu parah, harta saya banyak, sementara putri saya cuma satu. Boleh enggak kalau seluruh harta saya infakkan fisabilillah? Kata Nabi, jangan. Kalau 2/3 ya Rasulullah, jangan juga. Separuhnya, jangan juga, kata Nabi. 1/3 cukup, kata Nabi. Itu sudah banyak. Apa kata beliau? Kamu tinggalkan putrimu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada kamu tinggalkan dia dalam keadaan kekurangan sehingga dia minta-minta. Jadi artinya mentok maksimal itu 1/3 dari total harta kita. Artinya berarti 2/3-nya untuk kita kan. Berarti kita, Allah maunya kita ambil lebih banyak. Bisa dimengerti ya. Kalau pakai teori itu berarti riwayat tadi itu tanda tanya, benar itu hadis Nabi gitu. Karena nyatanya kan Allah maunya justru yang fisabilillah itu tidak lebih banyak daripada yang untuk kita. Jadi artinya apa? Silakan nikmati untuk diri kita, beli skincare. Tapi untuk suami gitu, untuk suami, ya, perawatan biar kelihatan kinclong cuantiak apa. Tubuh kita belanjakan kesehatan, nge-gym misalnya, olahraga ben sehat, biar sehat kan, ada yang biar sehat. Monggo silakan, tidak ada masalah. Supaya apa? Supaya ibadahnya lancar. Makan yang bergizi. Apalah silakan. Perawatan terserah jenengan lah, apa mandi lulur, mandi lumut, mandi sumur, mandi coklat, minum kolagen, apa terserah lah. Yang penting semua itu yang penting semua itu untuk kebaikan. Kan melayani suami itu juga kebaikan. Sehat badan supaya enteng dalam taat itu juga kebaikan. Semuanya kebaikan. Monggo lah. Tidak ada masalah. Ya, yang penting jangan untuk yang haram. Itu yang saya bilang tadi kan. Untuk senang-senang tidak apa-apa. Yang penting jangan yang haram itu aja. Plesir jalan-jalan kemana dengan keluarga silakan. Yang penting jangan sampai yang haram itu aja. Kalaupun yang haram terjadi, segera tobat minta ampun kepada Allah. Segera tobat minta ampun kepada Allah. Saya kira ngoten nggih, Allah a'lam bishawab. Tapi itu yang dasarnya kenapa wasiat itu ya, wasiat kalau misalnya dalam waris itu enggak boleh lebih dari 1/3 harta. Betul. Itu kenapa seperti itu? Tidak salah itu, betul. Ada lagi yang lain? Nggih, monggo Bu Popi. Ziarah. Okay. Baik, saya jawab. Kalau sekiranya kakek nenek kita, buyut, cicit, nopo canggah, nopo uduk-uduk, sewur, gedebok bosok, macam-macam lah sampai tinggi itu, pokoknya apa nama saya nggak paham itu, sampai tinggi itu. Jadi gini, kalau sekiranya memang masih terlacak, kita ziarahi tentu lebih baik. Kalau orang Jawa bilang ben gak kepaten obor. Karena biasanya pada setiap level generasi itu dia punya cabang-cabang. Nah itu kalau kita urut-urut, kayak Nabi Muhammad SAW itu kan diurut-urut kakek neneknya itu dengan Sayyidina Umar ketemu di buyut keberapa, nanti dengan Sayyidina banyak ketemu itu kakek. Orang sini, orang Betawi itu kalau diurut-urut kakek neneknya kadang di level berapa, 1 misalnya gitu. Saya juga sama, orang Jawa Timur. Urut ketemu, wah, sambah toh, sambah. Tapi itu nyambung silaturahim namanya. Jadi kalau terlacak, niku jangan kepaten obor kalau bisa. Oh, ngeten. Kan tadi pertanyaan Ibu, apakah saya perlu ziarah sampai sudah? Oh, nggih.